Selamat pagi Ibu, silakan masuk Bu. Ibu boleh duduk ya Bu. Ya Bidan, terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Bidan Hartini. Saya yang bertugas pada pagi ini. Ya Bidan. Mohon maaf Ibu, saya tutup pintunya dulu ya Bu, biar privasi Ibu terjaga. Ya, silahkan. Baik Bu, Ibu ada keluhan apa sehingga datang kemari Bu? Ini Bidan, saya merasakan mual muntah. Oh iya Bu, mohon maaf Ibu mau tanya, Ibu sedang hamil ya Bu? Iya Bidan, sedang hamil. Usia kehamilannya Bu kalau boleh tahu udah berapa minggu Bu? Udah masuk 4 minggu Bidan. Baik Bu, selanjutnya Bu, saya mau nanya, ini mual muntah yang Ibu rasakan sehari bisa berapa kali ya Bu? Biasa sehari itu 4-6 kali Bidan. Oh iya Bu, baik Bu, saya akan menjelaskan tujuan saya dari keluhan Ibu tadi. Nampaknya Ibu ini mengalami hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan yang terjadi pada masa kehamilan, biasanya pada kehamilan trimester awal. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu hiperemesis gravidarum biar ibunya bisa mengerti. Iya Bidan. Baik Bu, hiperemesis gravidarum merupakan mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada juga yang disebut dengan predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum, yang itu yang pertama primigravida, molahidatidosa, dan kehamilan ganda. Pada molahidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peran di mana hormon horinoid gonadotropin dibentuk berlebihan. Kemudian yang kedua, masuknya villi chorioalis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga, adanya alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Yang keempat, ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peran yang cukup penting dalam menimbulkan hiperemesis gravidarum. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan tentang terjadinya muntah ini. Itu di mana muntah sendiri merupakan suatu cara saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks integrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan aferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Selanjutnya Bu, ada patofisiologi terjadinya hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik, asam hidroksibutirik, dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang. Natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat hiperemesis gravidarum bahwa menurut berat ringannya gejala dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu ada yang dikenal dengan tingkatan pertama, ada juga dikenal dengan tingkatan kedua, dan yang terakhir adalah tingkatan ketiga. Baik Ibu, saya akan menjelaskan dari tingkatan tadi kan ada 3. Yang pertama saya jelaskan dulu ya Ibu tentang tingkatan pertama hiperemesis gravidarum, yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium, nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung. Selanjutnya ada hiperemesis gravidarum tingkatan kedua, di mana penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit terus, berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Selanjutnya yang terakhir ada hiperemesis gravidarum tingkat ketiga, yaitu keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dan somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai ensophalopati Wernicke dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan hati. Jadi apabila nanti timbul ikterus, berarti itu bisa bisa diwaspadai, jangan sampai dia ada gangguan pada hati di hiperemesis gravidarum tingkat 3 ya Ibu. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan mengenai perawatan ibu hamil dan hiperemesis gravidarum, bahwasanya ibu yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 2 sampai 3 itu harus dirawat di rumah sakit, sedangkan yang tingkat 1 itu tidak perlu mondok di rumah sakit ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, yaitu obat-obatan yang dapat diberikan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti pyridoxine atau vitamin B6. Pemberian antisimin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Vitamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini juga bekerja untuk menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Setelah saya menjelaskan tadi obat-obatan, kemudian saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, bahwa untuk pemberian nutrisi itu sendiri tergantung pada derajat muntah, berat ringannya deplesi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan. Apabila peroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT, dan apabila ibu hamil dapat makan peoral atau dapat makan melalui mulut, maka modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan lemak, hindari suplementasi besi untuk sementara, hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kilokalori per harinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan isolasi, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi psikologik, bahwa ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan karena itu merupakan proses fisiologis. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Mual dan muntah adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilang setelah usia 4 bulan. Selanjutnya Bu, saya akan menjelaskan tentang terapi di mana cairan parenteral, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan lagi kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan pada ibu. Bagaimana Ibu terkait penjelasan saya mengenai hiperemesis gravidarum, Bu? Apakah Ibu sudah paham, Ibu? Iya bidan, saya paham. Oh iya Ibu, mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu, saya ingin bertanya kepada Ibu, hiperemesis gravidarum itu apa Ibu? Kalau bisa dijelaskan kembali. Baik bidan, dari penjelasan bidan tadi yang bisa saya ambil, hiperemesis gravidarum adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nampaknya Ibu sudah begitu paham dari penjelasan saya tadi. Baik Bu, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Mungkin Ibu kurang paham atau ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Saya silahkan Ibu. Iya bidan, jadi keadaan saya ini bagaimana? Bu, untuk keadaan Ibu sendiri tadi, berdasarkan yang saya jelaskan, Ibu ini masuk tergolong dari hiperemesis gravidarum tingkat 1 ya Ibu, di mana Ibu mengalami mual dan muntah yang berlebihan tapi tidak sampai yang parah sekali ya Bu. Maksudnya Ibu itu dengan solusinya mungkin Ibu bisa makan dengan porsi sedikit tapi namun sering ya Bu. Misalnya Ibu makan pagi itu walaupun hanya 1 sendok atau 2 sendok, Ibu bisa ulangi lagi 2 jam atau 3 jam setelahnya ya Ibu. Walaupun Ibu pengen muntah tapi untuk mencukupkan nutrisi dalam tubuh Ibu itu sering makan itu wajib ya Ibu. Bagaimana Ibu? Iya bidan, saya paham. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Semoga sehat-sehat terus Ibu dan janinnya ya Bu. Terima kasih bidan.